Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang materi menghitung pH hidrolisis. Masih bersama saya, Ibu Anggraheni Niryasari. Syarat dari hidrolisis yaitu mol asam sama dengan mol basa. Jadi, untuk menentukan dia ini hidrolisis, kamu harus cari dulu mol asam dan mol basanya. Jika ditemukan mol asamnya kok sama dengan mol basa, maka dia hidrolisis. Menghitung pH garam hidrolisis. Perlu kalian ingat kembali bahwa garam hidrolisis itu dia ada 4 macam sifat, gitu ya. Sifatnya ditentukan dari penyusunnya itu siapa, gitu ya. Nah, yang pertama garam dari asam kuat dan basa lemah. Jika garam ini disusun dari asam kuat dan basa lemah, maka bisa dipastikan bahwa pH-nya kurang dari 7 atau dia bersifat asam. Saya ambil contoh NH4Cl. NH4Cl ini ketika dia dilarutkan dalam air, dia akan membentuk ion NH4 positif dan Cl negatif. Sehingga karena NH4 positif ini dia berasal dari basa lemah, maka dia dapat terhidrolisis. Sehingga reaksinya adalah NH4 plus H2O, dia akan terbentuk reaksi NH4OH dan ion H positif. Karena menghasilkan H positif, maka dia bersifat asam. Nah, maka kita dapat menentukan konstanta kesetimbangan hidrolisisnya adalah NH4OH dan H plus dikalikan dibagi dengan NH4 positif. Kenapa H2O ini tidak dipakai? Karena H2O ini dia fasenya liquid. Diingat kembali, konstanta kesetimbangan itu yang dipakai adalah aqueous dan gas. Nah, karena NH4 positifnya ini sama dengan H positifnya, dia ekuivalen, maka bisa digantikan dengan H positif dikali H positif. Maka diperoleh H positif kuadrat itu adalah KH dari konsentrasi KH dikali konsentrasi NH4 positif. Atau H positifnya dari asam kuat dan basa lemah ini garamnya akan menjadi KH dikali NH4 positif di akar, gitu ya. Nah, KH itu juga bisa diperoleh dari ini ya. Jadi ini perhitungannya. Kenapa bisa didapat rumus H positif sama dengan KH dikali NH4 positif itu ya. Atau bisa diambil kesimpulan bahwa NH4 itu kan dia tersusun atas H positif dan OH negatifnya ya. Tadi airnya dimasukkan sehingga nanti diperoleh menjadi KW-nya. Atau dapat diambil kesimpulan lagi bahwa H positif itu sama dengan KW dikali konsentrasi dari garam NH4 positifnya dibagi dengan KB. Gitu ya. Untuk mengingat-ingatnya, kalau dia bersifat asam, pasti dia H positif gitu kan. Nah, H positif nanti pembaginya adalah KB. Gitu ya anak-anak. Secara umum, rumus ion konsentrasi H positif garam yang terhidrolisis sebagian dan bersifat asam dapat ditulis bahwa H positif itu sama dengan akar dari KH dikali konsentrasi garamnya, atau H positif sama dengan
akar dari konsentrasi Kw dikali konsentrasi garamnya dibagi dengan Kb. Yang kedua, garam dari asam lemah dan basa kuat, maka dia bersifat basa, artinya pH-nya lebih dari 7. Saya beri contoh NaCN. NaCN ini ketika dia dilarutkan dalam air, maka dia akan terbentuk ion Na positif dan Cn negatif. Karena Na dari basa kuat, maka dia tidak terhidrolisis. Sedang ion Cn negatif yang berasal dari asam lemah, dia terhidrolisis dan menghasilkan OH negatif. Maka dapat dibuat rumus OH negatif sama dengan konsentrasi dari KH dikali konsentrasi garamnya. Atau OH negatif sama dengan akar dari Kw dikali konsentrasi garam dibagi dengan Ka. Sehingga tetapan hidrolisis dari garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat adalah KH sama dengan Kw dibagi dengan Ka. Nah, yang ketiga, garam yang dari asam lemah dan basa lemah. Maka dilihat, kita misalkan NH4CN gitu ya. NH4CN ini dia dari basa lemah dan asam lemah, NH4OH dan HCN gitu ya. Maka kita tidak bisa langsung menentukan dia ini bersifat asam atau basa gitu ya. Kita lihat dari Ka dan Kb-nya. Kalau Ka-nya kok sama dengan Kb, maka dia bersifat netral gitu ya. Tapi kalau Ka-nya kok dia lebih daripada Kb, maka dia bersifat asam, sehingga rumusnya akar Kw dikali Ka dibagi Kb. Tapi jika Kb-nya lebih dari Ka, maka dia bersifat basa. Rumusnya menjadi akar Kw dikali Kb dibagi Ka. Tetapan hidrolisisnya KH sama dengan Kw dibagi Ka dikali Kb. 4. Garam dari asam kuat dan basa kuat. Nah, garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat, dia bersifat netral atau pH-nya sama dengan 7. Contoh soalnya sebagai berikut. Saya berikan contoh soal dari garam dari asam lemah dan basa kuat ya. Yang pertama, misalnya hitunglah pH larutan NaCN 0,01 molar. Diketahui juga Ka-nya HCN itu sama dengan 10 pangkat negatif 10. Maka, kamu buat dulu reaksi ionisasinya. Reaksi ionisasinya CaCN ketika dia dilarutkan dalam air, maka terbentuk ion Na positif dan Cn negatif. Karena dilarutkan dalam air, maka fasenya adalah aqueous ya. Kemudian lihat valensi garamnya. Valensi garamnya itu sama dengan 1 gitu. Kemudian, karena Na positif itu dia berasal dari basa kuat, maka dia tidak terhidrolisis. Yang terhidrolisis adalah ion Cn negatifnya, karena dia berasal dari asam lemah. Sehingga ion Cn negatif dia dihidrolisis oleh air, membentuk asam sianida dan ion OH negatif. Makanya dia bersifat basa. Nah, maka ketika dia bersifat basa, maka rumus yang kita pakai adalah OH negatif sama dengan akar Kw dibagi Ka dikali dari konsentrasi ion sianidanya.
Maka diperoleh 10 pangkat negatif 14 dibagi 10 pangkat negatif 10 dikali 0,01. Ketemunya 10 pangkat negatif 3 molar. Sehingga pOH-nya dulu ya yang kita cari. pOH itu sama dengan min log OH min. Maka pOH-nya diperoleh 3. Dan pH-nya sama dengan 14 dikurangi pOH atau 14 dikurangi 3 sama dengan 11. Contoh yang kedua. Sebanyak 200 ml CH3COOH 0,1 molar direaksikan dengan 100 ml PaOH 2 kali 0,1 molar. Jika Ka-nya CH3COOH itu 10 pangkat negatif 5, maka hitung pH campurannya. Nah, maka kamu cari dulu mol dari masing-masing asam dan basa. Karena diketahuinya volume dan konsentrasi, maka kita hitung 200 dikali 0,01 sama dengan 20 milimol. 100 ml dikali 0,1 10 milimol. Begitu ya. Nah, bisa kalian buat reaksi ionisasi kemudian MBS. Kenapa? Karena asam dan basa langsung yang diketahui ya. Maka kita harus cari dulu mol mula-mulanya. Setelah mol mula-mula kemudian yang bereaksi itu berapa gitu ya. Nah, ketika dilihat ternyata mol asam dan mol basanya ini dia habis bereaksi semua atau mol asamnya sama dengan mol basanya. Sehingga dia tidak bersisa. Nah, yang bersisa atau yang dihasilkan adalah garam dan airnya. Sehingga yang kita nanti masukkan adalah mol dari garam gitu. Nah, sehingga kita cari konsentrasi garamnya dulu. Konsentrasi garamnya adalah mol yang terbentuk, garam yang terbentuk dibagi dengan volume totalnya. Sehingga diperoleh 10 dibagi 200. Maka ketemunya 0,05 molar. Selanjutnya, kita buat reaksi ionisasi dari garamnya. Nah, CH3COO2 kali Ba itu kita larutkan dalam air sehingga terjadi reaksi 2CH3COO- ditambah Ba 2 positif. Valensi garamnya 2. Nah, perlu diingat bahwa ion CH3COO- ini dia berasal dari asam lemah, sedang BaOH 2 positif ini dia berasal dari basa kuat. Maka yang terhidrolisis adalah yang CH3COO-nya. Ketika dia di dalam air, maka terbentuklah asam cuka atau asam asetat CH3COOH ditambah dengan ion OH negatif. Karena dia menghasilkan ion OH negatif, maka dia bersifat basa. Selanjutnya, setelah kita mengetahui itu, kemudian kita cari konsentrasi OH negatifnya. Konsentrasi OH negatif itu akar KW dibagi Ka dikali konsentrasi garam dikali valensinya. Karena valensi garamnya 2, maka kita letakkan. Gitu ya. Jadi valensi garam itu mempengaruhi harga konsentrasi asam atau basanya gitu. Sehingga ketika sudah dimasukkan kita hitung ketemu OH negatifnya 10 pangkat negatif 5 molar. Sehingga pOH-nya itu 10 pangkat min 5 atau sama dengan 5. Maka pH-nya 14 dikurangi 5. Ketemunya 9. Contoh soal untuk garam dari asam kuat dan basa lemah. Contohnya misalnya hitunglah pH larutan NH4 2SO4 0,1 molar. Jika diketahui Kb-nya NH3 itu 2 kali 10 pangkat negatif 5, maka kamu buat reaksi ionisasi terlebih dahulu. Reaksi ionisasinya adalah NH4 2SO4 itu ketika dia dilarutkan dalam air, maka terbentuk 2 NH4 positif dan SO4 2 negatif. Nah, valensi garam yang dipakai adalah valensi dari garam
ion yang berasal dari asam lemah atau basa lemahnya. Karena dia basa lemah, maka yang kita pakai adalah konsentrasi atau valensi dari ion basa lemahnya, yaitu 2 gitu ya. Nah, saya ingatkan kembali karena NH4 positif ini dia berasal dari asam lemah, maka basa lemah, maka dia terhidrolisis. Sedang SO4 2 negatif, dia ion yang berasal dari asam kuat, maka dia tidak terhidrolisis. Nah, NH4 ketika dia terhidrolisis, dia menghasilkan basa lemahnya dan ion H positif. Karena menghasilkan ion H positif, maka dia bersifat asam, gitu anak-anak. Nah, maka rumus yang kita pakai adalah H positif sama dengan akar KW dibagi KB dikali konsentrasi NH4 positif dikali dengan valensi garamnya. Maka diperoleh H positifnya 10 pangkat negatif 5 molar atau pH-nya sama dengan 5. Contoh soal yang ketiga, yang keempat ya, itu garam dari asam lemah dan basa lemah. Contoh soalnya sebagai berikut. Hitunglah pH larutan NH4CN 0,1 molar. Ka-nya HCN itu 4 kali 10 pangkat negatif 10 dan Kb-nya itu sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 5. Nah, diingat kembali bahwa ketika garamnya berasal dari asam lemah dan basa lemah, kita tidak bisa langsung menentukan dia bersifat asam, bersifat basa, atau dia bersifat netral. Tapi bisa langsung dilihat dari harga Ka dan Kb-nya. Besar mana Ka dan Kb-nya? Dari soal diketahui bahwa harga Kb-nya dia lebih besar daripada harga Ka-nya. Maka OH negatif sama dengan akar Kb dikali KW per Ka. Maka hasilnya diperoleh akar 5 dikali 10 pangkat min 5. Sehingga POH-nya adalah 5 min log akar 5. Dari POH kemudian kita ubah menjadi pH. pH-nya sama dengan 14 min 5 min log akar 5, sehingga diperoleh pH dari soal ini, pH dari garam NH4CN adalah 9 plus log akar 5. Nah, kegunaan hidrolisis. Kegunaan hidrolisis itu yang pertama ya, dia digunakan untuk titrasi. Untuk apa? Untuk menentukan titik ekuivalen pada titrasi asam lemah dan basa kuat atau basa lemah dan asam kuat. Nanti akan kita pelajari di bab selanjutnya. Yang kedua, dia digunakan sebagai pencuci dalam laboratorium, dalam industri. Yang digunakan itu natrium karbonat. Tapi perlu hati-hati jika natrium karbonat ini terkena oleh kulit. Kita harus segera mencucinya. Nah, maka bila kulit terkena asam kuat, maka segera cuci dengan natrium karbonat. Sebaliknya, bila kulit terkena basa kuat, maka harus segera dicuci dengan larutan NH4Cl. Fungsinya apa? Fungsinya untuk membuat agar asam kuat atau basa kuatnya itu dia sedikit netral sehingga tidak membuat kulit kita menjadi iritasi. Yang ketiga itu amonium klorida atau NH4Cl. Selain digunakan untuk menetralisir basa kuat, dia digunakan sebagai elektrolit dalam sel kering dari baterai. Nah, jadi dia digunakan sebagai elektrolitnya ya. Ini NH4Cl. Kemudian sodium yang keempat ya, sodium bikarbonat atau yang biasa dikenal sebagai baking powder gitu ya, untuk mengembangkan roti. Kemudian yang kelima CaCl2. Dia digunakan sebagai pengering untuk menghilangkan kelembapan
Dan AGBR digunakan dalam pembuatan film fotografi. Untuk KNO3 dia digunakan sebagai pupuk, NaNO3 juga dia digunakan sebagai pupuk dan bahan baku untuk asam nitrat. Sekian dari saya. Saya harap anak-anak untuk stay at home ya, karena Wonosobo penderita COVID-nya mulai ada lagi, maka tetap selalu hati-hati, jaga kebersihan, jaga kesehatan. Tetap semangat belajar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.